Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di ibadah doa 10 hari. Kita memasuki hari yang ke-6. Kita kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membahas dari hari pertama sampai hari yang ke-6 ini. Ada 5 macam sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini adalah bagian yang terakhir, yang kelima. Yang pertama kita sudah belajar adalah sukacita karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, sukacita karena kemenangan dari Tuhan. Yang ketiga, Omarumewo yang menyampaikan firman Tuhan adalah Yesus Pembaptis dengan Roh. Yang keempat, di hari yang keempat kita belajar sukacita perlindungan dari Tuhan. Dan di hari yang kelima kita sudah belajar sukacita upah yang besar di sorga. Dan sekarang di hari yang ke-6, poin tentang sukacita yang terakhir adalah sukacita karena nama kita terdaftar di dalam kerajaan sorga. Mari kita buka ayatnya di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Namun demikian janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Amin. Puji Tuhan. Sukacita yang kelima yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah Tuhan berkata kita bukan karena kehebatan kita di dalam pelayanan kita. Setan-setan takluk kepada kita. Murid-murid waktu mengusir setan, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan setan-setan pun takluk, mereka dengan bangganya melaporkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan kehebatan pelayanan kita yang harus kita tonjolkan, yang harus kita sombongkan. Tetapi kalau nama kita tidak terdaftar di kerajaan sorga, semuanya sia-sia. Tetapi bersukacitalah karena nama kita terdaftar di dalam kerajaan sorga. Dan semua sukacita ini, sekali lagi berulang kali saya sampaikan, hanya bisa dikerjakan jika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan, yang membuat kita bisa terus bersukacita di dalam berbagai macam keadaan, situasi. Sukacita dari Roh Kudus menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan, sebagai ayatnya yang terakhir di dalam surat 1 Tesalonika 1. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 1 ayat 6, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Jadi firman Tuhan dan Roh Kudus menjadi kekuatan kita di tengah-tengah penindasan yang berat, penderitaan yang berat. Kalau kita menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita akan mendapatkan kekuatan untuk kita mampu menghadapi semua situasi keadaan yang paling berat sekalipun. Jika ada kuasa firman dan kuasa Roh Kudus ada di hati kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ada 5 hal tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Segala sukacita yang Roh Kudus sanggup kerjakan di dalam hidup kita.
Di hari yang ketujuh kita akan beralih ke tema yang lain, tapi masih tentang Roh Kudus ya. Nantikan terus dengan setia, ikuti terus doa 10 hari sampai kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman, supaya kita menjadi gereja Tuhan yang dewasa, yang disempurnakan dari hari ke hari, siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.